Terima kasih Ramsha. Hal yang sangat sulit, kamu membuatnya mudah. Dia setuju. Sekarang, saya akan membuat janji dengan psikolog. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Berapa lama Anda akan bekerja? Anda akan lelah. Minum teh. Oh, terima kasih. Saya sangat ingin minum teh. Anda membuatnya sendiri. Wow, sangat bagus. Bagaimana kabar ibumu sekarang? Apakah dia merasa lebih baik? Ya, ibu lebih baik dari sebelumnya. Perawatan sedang berlangsung. Oke, Hina, aku sedang berpikir. Itu sebabnya saya tidak mentransfer sejumlah besar ke Anda. Akun setiap bulan. Dengan seperti ini kamu bisa merawat ibumu, tanpa kerumitan apapun. Bagaimana saya bisa mengambil tanggung jawab sebesar itu? Tetapi, saya juga merasa malu meminta uang kepada kamu lagi dan lagi. Apa yang memalukan? Kami berdua tidak terpisah satu sama lain. Selain itu, penting untuk merawat ibumu. Apa yang bisa aku katakan? Setidaknya, jangan ucapkan terima kasih. Oh ya. Ayah menelepon. Dia ingin berbicara denganmu. Telepon dia kembali. Oke, aku akan meneleponnya. Ahsan, kamu bilang kita akan pergi berbulan madu. Saya ingin bertanya kapan saya harus mulai. Persiapan untuk itu? Ya, aku memang mengatakan itu, tapi sekarang ibumu juga sedang tidak enak badan. Jadi sampai dia sembuh, kita tidak bisa kemana-mana. Ya, kamu benar. Saya juga sangat khawatir, tetapi saya pikir aku membuatmu khawatir sebelum menikah. Aku tidak ingin aku membatalkan rencanamu sekali lagi. Dengan mengatakan bahwa ibu sedang tidak sehat, itulah mengapa saya bertanya. Tidak, kamu tidak memikirkan hal-hal ini. Ambil. Tentu saja. Anda, minggir. Dengarkan aku juga sedang tidak ingin berbicara denganmu. Tapi penting untuk memberitahumu bahwa dramamu malam itu sia-sia. Suamiku tidak menganggap penting kata-katamu. Karena sudah jelas, siapa yang bisa mempercayai wanita sepertimu?
Pokoknya aku harus memuji saudara Ahsan bahwa dia menikahimu. Bagaimanapun, dia akan mengetahuinya dalam waktu dekat. Semuanya sendiri. Lalu apa yang akan terjadi padamu? Dikatakan, seorang pembohong tidak mempunyai kaki untuk berpijak. Jadi sebentar lagi, kamu akan jatuh dari awan. 9 tempat kamu berdiri. Kita lihat saja nanti, siapa yang jatuh, di mana. Dengarkan aku baik-baik. Jika kamu atau suamimu coba menghasut suamiku lagi, maka kamu tidak tahu apa yang bisa aku lakukan. Saya tahu betul apa yang dapat Anda lakukan. Dan siapa Anda dan dari keluarga mana? Seorang wanita murahan dari keluarga miskin. Simpan tanganmu, hina nyonya, atau aku akan merusaknya. Apa yang kalian semua lihat? Ini masalah keluarga kami. Khalid, Ya, Pak. kirimkan segelas air ke kamarku. Baik, Pak. Saya akan membawa. Mendengarkan. Ya, Pak. Di manakah lokasi Hina? Dia telah pergi ke suatu tempat sejak pagi. Oh ya, dia pasti pergi ke rumah sakit bersama ibunya. Tuan, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Anda, tapi aku tidak tahu apakah kamu akan mempercayaiku atau tidak. Apa itu? Dia, Khalid, katakan padaku dengan jelas, apa itu? saya melihat beberapa hari yang lalu dia mengeluarkan perhiasan dari loker dan menyembunyikannya. Omong kosong apa ini? Saya tahu bahwa Anda tidak akan mempercayai kata-kata seorang pelayan, tapi aku melihat semua ini dengan mataku sendiri. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi dan memeriksa loker. Tapi kenapa dia melakukan ini? Saya tidak tahu ini, tapi caranya seperti seseorang mencuri sesuatu dari rumah mereka sendiri. Khalid, tahukah Anda seberapa besar tuduhan yang Anda lontarkan padanya? Tahukah Anda konsekuensinya jika ini salah? Saya tahu itu, Pak, tapi kalau aku tidak menceritakannya, maka hatiku akan berkata bahwa Halidah kamu belum setia pada tuanmu. Itu sebabnya aku harus memberitahumu. Baiklah kalau begitu, ikutlah denganku. Perhiasan tidak ada di sini. Saya melihatnya sendiri, bahwa dia sedang mengeluarkan perhiasan. Mungkin saja dia memakainya untuk pergi ke suatu tempat. Semua perhiasannya? Siapa yang memakai perhiasan sebanyak ini? Apa yang terjadi? Di mana kamu? Tinggalkan itu dan katakan padaku, mengapa kalian berdua berdiri di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Di mana perhiasan Hina? Perhiasan yang mana? Semua perhiasan ada di lemari. Joeli hilang dari lemari Hina. Apa? Dan kenapa kalian berdua menatapku seperti itu? Ini? Apakah saya mencurinya? Hina, Khalidah Bibi melihat dengan matanya sendiri bahwa kamu ada mencuri perhiasan itu. Ya Tuhan. Oke. Pertama, Anda mencuri uangnya. Sekarang kamu mencuri perhiasan itu. Dan untuk menyembunyikan pencurian Anda menyalahkan saya? Saya belum melakukan apapun. Lalu apakah aku sudah melakukannya? Ahsan, apakah dia sudah gila? Maksudku, aku sendiri yang akan mencuri perhiasanku? Apakah kalian berdua marah? Dia kamarmu. Kita akan melihat kamarnya. Datang sekarang. Hina, kami akan menggeledah tasmu terlebih dahulu. Apakah kamu sudah gila? Mengapa tas saya digeledah? Hina, tasmu akan digeledah dulu. Oke, tunggu.
Aku akan menceritakan semuanya padamu. Buka. Lihat. Anda juga melihatnya dari dekat. Keluarkan apa yang Anda bisa, membawanya keluar. Pergi, tunjukkan padaku, di mana itu. Aku akan mengeluarkannya. Tunggu. Biarkan aku. Ada yang lain? Cukup, Hina. Di mana itu? Oke, Hina. Sekarang kita akan mencari kamarnya. Sekarang pergilah, tunjukkan barak, tunjukkan semuanya. Lemparkan semuanya dengan cepat, kami tidak punya waktu. Buka bagasimu itu. Ambil tas kecil ini. Resleting depan. Apa ini? Berikan padaku. Tahan. Buka kotak ini. Khalid ini. Apa ini? Saya tidak tahu, Pak. Bagaimana mereka datang ke sini? Percaya saya. Tapi kami tahu. Pertama Anda mencuri uang, lalu perhiasan, dan agar Anda tidak disalahkan, Anda taruh semuanya pada saya. Tidak, Pak. Aku bersumpah. Saya tidak mencuri perhiasan itu. Percaya saya. Seseorang telah menanamkan ini terhadap saya. Seseorang telah menanamnya? Dia adalah putri seorang politisi yang akan ditanamkan orang. Menentangnya di rumah ini. Hanya aku dan Ahsan yang tinggal di sini. Siapa yang akan berkonspirasi? Pak. Tuan, percayalah padaku. Khalid. Tinggalkan rumah ini sekarang juga. Saat ini, saya akan pergi, Pak. Tapi saya tidak mencuri perhiasan ini. Saya miskin. Tapi aku tidak mencuri apapun. Maukah Anda pergi atau kami memanggil polisi? Pak, tolong. Saya tidak mencuri. Anda hanya punya waktu 5 menit. Kemasi tas Anda dan pergi. Segera berangkat. Aku sungguh kasihan melihatmu dalam kondisi seperti ini. Tapi kasusnya adalah para hamba yang ikut campur dalam pekerjaan tuannya. Ini terjadi pada mereka. Kamu tidak berbuat baik padaku. Apa yang saya lakukan? Yo mencuri barang-barang itu. Anda tahu, saya tidak melakukannya. Dan kaulah yang mencuri barang-barang itu. Ya Tuhan. Baiklah kalau begitu. Walaupun aku setuju dengan apa yang kamu katakan, tapi bagaimana cara membuktikannya? Saya telah membuktikan bahwa Anda adalah pencurinya. Apakah kamu tidak takut kepada Tuhan? Tuhan akan membalas dendamku. Dan kebenaran tentangmu akan terungkap dari semua orang suatu hari nanti. Oke, saya akan melihat hari itu juga. Tapi saat ini aku tidak ingin melihatmu. Jadi pergilah sekarang. Oke. Aku pergi. Tapi aku akan selalu mengingatmu. Kapanpun aku akan mengangkat tanganku ke hadapan Tuhan, aku akan selalu mengingatmu. Begitulah caramu menghinaku. Dan Tuhan juga akan menghinamu di depan semua orang seperti ini. Pergi sekarang. Dia akan menghinamu. Meninggalkan. Tutup pintunya dengan benar.
Ya, Anda meminta Ashfaq untuk melihat semua laporan dan mengabari saya. Oke, sampai jumpa. Saya minta maaf, Pak. Tapi aku meminta maaf atas sesuatu yang tidak kulakukan. Tapi aku tahu, saya tidak bisa membuktikannya. Aku pergi. Jika memungkinkan, percayalah bahwa aku bukanlah pencurinya di sini. Tapi sebelum berangkat, saya ingin mengatakan satu hal. Biarpun Ibu Hina adalah pemilik rumah ini, tapi awasi dia. Karena kamu tidak tahu wanita apa yang telah kamu nikahi. Khalid, cukup. Anda meninggalkan. Tuhan itu Hafiz. Lalu apa yang Ali lakukan padamu? Dia membawa setiap argumen ke titik ini, yaitu saya, seorang wanita yang tidak berkarakter. A punya banyak urusan. Khususnya, saya berselingkuh dengan Shahzad. Dia pernah memukuli saya. Dia membuat hidupku seperti neraka dengan mengejekku. Selama ini apakah kamu mulai membenci Shahzad? Bahwa dialah penyebab semua ini? Tidak. Saya tidak pernah membencinya, tapi pernahkah aku memikirkan hal ini? Saya bertemu orang itu sekali dan bertanya kepadanya. Mengapa dia melakukan semua ini padaku? Aku melihatnya pertama kali, hari itu. Setelah menikah dengan Shahzad, pernahkah kamu merasa bahwa dia bertanggung jawab atas kesulitanmu sebelumnya? Tidak ada, dokter. Karena Ali sudah tidak stabil secara mental. Jika bukan Shahzad, maka itu pasti terjadi. Sudah menjadi orang lain. Pokoknya Ali hanya butuh alasan kecil untuk tidak menghormatiku. Tidak menghormatiku. Dia adalah orang yang skeptis. Dan pria menyukainya. Jangan pernah mempercayai istri mereka. Dan perasaan apa yang kamu dapatkan dari Shahzad? Bagus. Terlindungi dengan baik. Kapan? Sesuatu yang terjadi. Mirip dengan Ali. Lalu saya berpikir bahwa Ali juga pernah melakukan semua hal ini. Maka menurutku Shahzad adalah Ali. Karena semua pemikiran ini. Saya merusak hubungan saya. Tolong bantu aku. Aku ingin keluar dari semua hal ini. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Aku muak sekarang. Saya sangat terikat dengan pemikiran ini. Saya ingin maju. Yang lain. Besok beberapa teman akan datang ke rumah kami. Jadi aku ingin kamu membuat makan malam yang enak. Pengaturan untuk mereka. Oke, aku akan bertanya pada juru masak. Dia akan membuat apapun yang Anda inginkan. Apa yang kamu ingin aku katakan padanya? Sebenarnya saya tidak ingin memasak untuk membuat apapun. Teman-teman saya ingin mereka makan sesuatu yang dibuat oleh istri saya. Akan lebih baik jika Anda membuat sesuatu sendiri. Bagaimana mereka tahu apakah saya berhasil atau tidak? Kami akan mengatakan bahwa saya berhasil. Semua orang melakukan ini. Apa yang kamu katakan? Maksud saya meminta Anda untuk membuat sesuatu. Teman-teman akan datang. Dan kamu mengatakan hal-hal aneh. Tidak. Bukannya aku tidak ingin membuatnya. Anda tahu bahwa saya membuat makanan yang sangat enak. Tetapi, kamu tahu ibu dan aku hanyalah 2 orang.
Jadi aku belum pernah membuat makanan untuk begitu banyak orang. Bagaimana jika saya melakukan sesuatu yang salah? Tidak ada yang salah. Anda dapat meminta pengemudi untuk melakukannya. Bawalah apapun yang kamu mau. Dan lihatlah, mereka bukan hanya temanku, tapi juga mitra bisnis saya. Jadi saya ingin semuanya sempurna. Jadi semua pengaturan dan semuanya harus luar biasa. Mau MU? Tentu. Oke. Halo. Halo Bu. Cepat datang ke rumahku. Saya ingin bantuan Anda. Anda ingin bantuan saya? Kenapa, sayang? Teman-teman Ahsan akan datang untuk makan malam-malam ini. Jadi, Ahsan memintaku membuat makanan yang luar biasa. Anda tidak tahu cara membuat makanan sederhana. Bagaimana kamu akan membuat makanan yang luar biasa? Hah? Bu, jangan mengejekku sekarang. Kemarilah dan bantu aku. Sayang, saya selalu membuat makanan sederhana. Saya tidak pernah membuat atau memakan hidangan elit ini. Saya tidak tahu tentang makanan ini. Bu, jangan berkata seperti ini. Kamu adalah harapan terakhirku. Apa yang akan saya lakukan sekarang? Itu sebabnya aku bilang padamu, untuk membantuku di dapur dan melakukan pekerjaan rumah. Anda tidak pernah mendengarkan saya. Ingat, Anda tidak akan melihat hari ini jika Anda mendengarkan. Oke, jika kamu tidak bisa membantuku, jangan mengejekku juga. Saya akan melakukan sesuatu sendiri. Oke. Tuhan itu Hafiz. Kalau begitu aku akan memesannya. Apa yang akan saya lakukan terhadap penjaga gerbang? Assalamualaikum. Saya harus memesan. Ya, untuk pengiriman. Saya akan memberitahu Anda alamatnya. Ambil dulu pesanan saya. Apa yang ada di sana? Tuan Juru Masak, tinggalkan semua pekerjaan ini. Anda pulang dan beristirahat. Sepatu ibu. Tuan memintaku untuk bersamamu. Ada pertemuan hari ini. Akan ada banyak pekerjaan. Dia bilang. Aku tahu. Jadi bagaimana aku bisa pergi? Saya tahu itu. Sebenarnya aku ingin memberi kejutan pada Ahsan. Saya ingin saya melakukan semua pekerjaan. Saya membuat semua makanan. Dia akan sangat senang. Itu sebabnya aku ingin kamu pergi dan beristirahat. Oke, seperti yang Anda inginkan. Saya sudah memesan makanan. Saya juga bisa menyimpan piringnya. Oke, dengarkan. Simpan semua ini di dapur, tapi jangan beritahu Ahsan kalau makanannya sudah dipesan. Aku harus mengejutkannya. Aku sudah merencanakannya, jadi jangan beritahu siapapun. Oke, pergi. Anda menyukai semuanya. Sejujurnya, makanannya terasa enak. Semua orang menikmatinya. Saya tidak percaya Anda membuat makanan itu. Terima kasih. Jika Anda dan teman Anda menyukainya, maka pekerjaan saya dihargai. Tapi kenapa kamu memberi izin masak? Dia akan membantumu. Anda mengatur segalanya sendirian. Ya, saya hanya berpikir Anda akan lebih menyukainya jika saya melakukan semuanya sendiri. Benar kan?
Sejujurnya, aku masih tidak percaya kamu membuat seperti itu. Makanan enak sendiri. Apa maksudmu? Kamu pikir aku tidak bisa membuat makanan enak? Saya memuji Anda. Maka tidak apa-apa. Oke, saya hanya perlu menelepon. Setelah itu kita bisa menonton film bersama. Oke. Oke. Aku sedang mengikat rambutku. Tidur. Kami lelah hari ini. Katakan, dengan siapa kamu berbicara? Saya tidak tahu. Anda memberitahu. Apa yang telah terjadi padamu? Anda membuat makanannya sendiri. Ya, saya membuatnya sendiri. Setelah memesan makanan dari restoran, dan kemudian menyajikannya atas nama Anda tidak merasa malu karenanya. Ahsan, aku akan memberitahumu tapi saya pikir kamu akan marah. Dan sungguh, saya akan melakukan semuanya sendiri. Itu sebabnya saya meminta juru masak untuk pergi. Saya ingin melakukan semuanya sendiri. Tapi ketika saya bangun di pagi hari, saya sudah sadar. Tidak enak badan. Aku pusing. Aku mencoba berdiri di dapur tapi panas sekali. Saat itu saya tidak mengerti. Saya takut mungkin saya tidak bisa membuat makanan enak. Itu sebabnya saya memesan makanan dari luar. Kamu bisa saja memberitahuku. Anda bisa saja memberitahu saya. Aku takut kamu akan marah. Oh tidak, Hina, kamu punya mengecewakan saya. Seperti biasa. Ahsan, percayalah, aku tidak sengaja melakukannya. Aku hanya melakukan ini karena temanmu mendapat makanan enak. Diam, Hina, diam. Sebelum aku mengatakan apapun, kamu diam saja. Alina, apakah kamu merasa baik-baik saja? Saya sakit kepala. Saya minum obat. Ini akan menjadi lebih baik. Anda tidak beristirahat. Istirahatlah sebentar. Noori mengatakan bahwa kamu berada di dapur sepanjang hari. Anda tidak bisa menyerahkan semuanya pada pelayan. Anda harus bekerja sama. Alina, sampai kamu tidak sehat. Lalu apa gunanya melelahkan dirimu sendiri? Ada Hina, yang bahkan tidak pergi ke dapur, dan Anda selalu tinggal di dapur. Shahzad, aku bukan Hina. Aku tahu. Dan kamu tidak bisa menjadi Hina. Apakah kamu sudah makan? Saya menunggu kamu. Aku akan meminta Noori untuk membawakan makanan ke sini. Anda makan lalu istirahat. Aku akan datang setelah memberitahu Noori.
memberitahumu, bukan memberitahu Ahsan kemarin. Makanan datang dari luar. Lalu siapa yang memberitahu Ahsan? Bu, aku tidak memberitahunya apapun. Dan saya tidak sempat berbicara dengan Pak. Benar-benar, jika bukan Anda yang berbicara dengannya, lalu siapa yang melakukannya? Haidar sedang cuti sejak kemarin. Hanya kami berdua yang tersisa di rumah. Saya tidak memberitahukannya. Anda tertinggal. Mengapa kamu memberitahu Ahsan? Bu, saya tidak tahu. Percayalah, saya bahkan tidak sampai ke sana. Bicarakan ini dengan Tuan. Besar. Lalu sesosok hantu datang dan memberitahunya. Apakah itu? Dengarkan aku baik-baik. Hamba-hamba yang datang di antara pekerjaan tuannya. Pekerjaan mereka dipertaruhkan. Bu, aku bersumpah demi anak-anakku bahwa aku tidak membicarakannya. Dan aku tidak akan pernah bicara seperti ini. Oke, pergi. Pergi. Shahzad apa perlunya lepas landas dari jabatannya? Itu hanya sakit kepala saja. Saya merasa lebih baik sekarang. Alina, jika aku pergi ke kantor, maka kamu pasti sedang berdiri di dapur. Aku berangkat, supaya kamu bisa istirahat. Saya baik-baik saja sekarang. Kakak perempuanku menelepon. Anda menghabiskan sup ini. Aku akan segera kembali. Nouri memberitahuku bahwa Alina sedang tidak sehat. Apa yang terjadi padanya? Apakah semua baik-baik saja? Tidak, dia hanya lelah. Anda tahu bahwa dia selalu sibuk membuat sesuatu. Jadi, itulah alasannya. Shahzad, apakah ada kabar baik? Maksudku mengatakan. Tidak, bukan seperti itu. Hanya saja dia selalu bekerja. Jadi itu sebabnya dia tidak sehat. Oh, oke. Cara Nouri memberitahuku. Kupikir begitu. Omong-omong, mungkin saya salah paham. Saya tidak tahu kapan Anda akan memberi saya kabar baik ini. Ketika ada seseorang, panggil aku Bibi. Jika Tuhan menghendaki hal itu akan terjadi. Pertama, dia perlu menstabilkan dirinya sendiri. Alina, Anda di sini, apa yang kamu tidak apa-apa? Ya, aku baik-baik saja. Kamu tidak terlihat baik-baik saja. Kamu sendirian di sini. Bukankah seseorang bersamamu? Sopir meninggalkan saya di sini. Tidak, kamu tidak baik-baik saja. Kamu sepertinya tidak baik-baik saja, Alina. Aku akan meninggalkanmu di rumah. Tidak, aku akan pergi sendiri. Sopir akan mengantarku. Alina, bagaimana bisa kamu menunggu di sini sendirian untuk supir? Tolong jangan bertahan, aku akan menurunkanmu. Tolong datang. Ayo pergi. Tolong hati-hati. Hati-hati. Silakan.
Alina, kondisimu buruk. Kupikir kita harus pergi ke rumah sakit. Tidak, aku ingin pulang. Tolong antar aku pulang. Alina, tapi kondisimu saat ini perlu ditangani di rumah sakit, bukan di rumah. Alina, aku tahu perselisihan apapun yang terjadi di antara kita. Tetapi, saat ini, saya katakan atas dasar kemanusiaan. Tolong, ayo pergi ke rumah sakit. Tolong. Syahzad, dia tidak tahu. Kami akan memanggil Syahzad ke sana.